Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang akan kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk hadir dalam ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami juga memohon kepada jemaat untuk ikut mendukung akun sosial media GBT Eka dengan cara follow dan like Instagram @gbt.eka, juga subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Jangan lupa, demi kenyamanan bersama, kami juga memohon kepada para jemaat yang membawa handphone untuk bisa mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Belum ada suaranya. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh berkumpul untuk memuji muliakan nama Engkau. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, menikmati dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam kaki-Mu Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik
pelataran-Mu. Daripada 1000 hari di tempat lain, ku memuji-Mu Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Tuhan Yesus, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita sama-sama sembah Dia. Haleluya, Yesus, kami memuji-Mu karena 1 hari di pelataran-Mu Tuhan membuat hati kami damai sejahtera, Yesus. Oh, Yesus, ya Yesus, haleluya, kami Tuhan. Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Tuhan Yesus, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji
mohon dengan kasih Ibu Kris untuk pimpin dalam doa. Kami ingin menikmati kehadiran Tuhan saat ini. Kami tahu Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Dan itu sebabnya saat ini Tuhan, kami rindu, biarlah kehadiran-Mu ini boleh benar-benar kami rasakan, boleh kami nikmati, sehingga setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat Tuhan boleh menyukakan hati Bapa di surga. Dan kami boleh dikuatkan Tuhan melalui persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami siap memuji Tuhan, kami siap meninggikan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin di dalam mulai dari awal hingga pada akhirnya. Semua acara ini kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita sorak-sorai buat Tuhan, karena Allah kita Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, ya besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Allah kita yang besar. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa,
Mari tepuk tangan di atas kepala. Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus, penuhkanlah bejana kami Tuhan, karena firman-Mu Yesus yang membuat hati kami damai sejahtera. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari Bapak Ibu, untuk kami undang untuk bangkit berdiri. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman.
firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Karena kami haus akan firman-Mu Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami haus dan rindu akan firman-Mu. Biarlah Engkau saat ini berbicara kepada kami. Pakai dan urapi hamba-Mu, sucikan lidah dan mulutnya, sehingga setiap firman yang keluar dari lidah hamba-Mu ini merupakan isi hati Tuhan dan boleh berguna bagi kami semua yang mendengarkannya. Kami serahkan waktu kami selanjutnya dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah Engkau membuka hati kami sehingga benih firman Tuhan boleh tumbuh dengan subur dan berbuah-buah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Hari ini saya menggantikan hambanya yang kurang sehat ya, jadi saya harus menggantikannya. Tapi puji Tuhan kalau pagi ini kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Apakah saudara rindu untuk dipenuhi oleh firman Tuhan? Biarlah saat ini kita mau buka hati kita. Ada banyak hal yang kita perlu ketahui atau mungkin sudah kita ketahui tapi belum kita praktekkan. Ya, untuk ini saya ingin mengajak kita di dalam Minggu Adventus yang kedua ini, kita belajar bagaimana kita bisa mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bukan hanya saat ketika 2000 tahun yang lampau dia datang sebagai bayi yang kecil yang tidak berdaya. Tetapi hari ini kita mau belajar juga bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Untuk ini kita akan membaca bersama di dalam 1 Petrus pasal yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Renungan firman Tuhan saya memberikan judul Menjaga Kekudusan di Tengah Dunia yang Penuh dengan Dosa. Kita akan membaca bersama di dalam 1 Petrus 1, mulai dari ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 15-16. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis,
kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia, Allah yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, orang kudus di sini bukan orang yang tinggal di kota Kudus ya, di Jawa Tengah sana ya. Tetapi orang yang kudus ini adalah orang-orang pilihan. Ya. Ketika kita membaca hendaklah kamu menjadi kudus, mungkin terbersit dalam pikiran kita, apa ya mungkin saya menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan saya sama seperti Yesus. Mungkin kita bertanya, saya kan hanya manusia biasa. Hidup kudus itu sering dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Ya, yang hanya bisa dicapai oleh para nabi, rasul-rasul, atau hamba-hamba Tuhan yang hidupnya begitu dekat sama Tuhan. Tetapi apakah benar kita bisa menjadi orang kudus? Nah, ini satu pertanyaan. Jikalau Tuhan memerintahkan, apakah mungkin itu sesuatu yang mustahil? Jadi ini sebuah pertanyaan yang seringkali menggelitik hati kita. Apa sih artinya menjadi kudus? Apakah mungkin bagi kita untuk menjadi kudus? Terus gimana caranya? Nah saudara, kita akan melihat satu persatu. Apa arti menjadi kudus? Nah, saya ingin menunjukkan kepada saudara gambar. Nah saudara kalau perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Bunga teratai. Warnanya putih, bersih. Kalau sudah perhatikan air kolam itu, bukan air yang jernih, bukan air yang bening, tetapi air yang kotor dan seringkali berlumpur. Tapi pertanyaannya kenapa kok bunga teratainya itu tidak ikut-ikutan warnanya menjadi hitam? Nah, saudara, bunga teratai itu seringkali dilambangkan sebagai kesucian. Karena walaupun dia hidup di air yang kotor, yang berlumpur, tetapi dia masih bisa menghasilkan warna yang putih, yang bersih, dan tidak tercemar oleh air. Nah, seperti inilah hidup kudus itu. Seperti bunga teratai, yang tetap putih, yang tetap bersih, walaupun di sekitar kita ini hidup di dalam dunia yang berdosa. Kudus itu artinya dipisahkan untuk Tuhan, dikhususkan, ya. Jadi arti kudus itu dikhususkan, ya. Seperti kalau contohnya bait Allah atau rumah Tuhan, ini dikhususkan untuk jemaat bisa memuji dan menyembah Tuhan. Bait Allah, ya. Nah, jadi kalau saudara disebut sebagai orang kudus, berarti saudara itu sudah dikuduskan, dikhususkan untuk Tuhan. Nah saudara, itu yang arti yang pertama. Yang kedua, kudus itu juga bukan berarti tanpa dosa. Artinya saudara tidak pernah berbuat dosa. Bukan. Tetapi apa yang dikatakan oleh 1 Yohanes 1 ayat 9. Di situ dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka dikatakan Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi bukan kitanya yang sudah suci dari awal, tetapi ketika kita berbuat dosa, itulah sifat manusia, mudah jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita sudah hidup dalam dosa, segeralah datang kepada Tuhan. Akui dosa-dosamu. Maka dikatakan, Dia itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jadi
Hidup kudus bukan berarti kita tidak pernah berbuat salah, tetapi ketika kita berbuat salah, kita memiliki hati yang penuh kerinduan untuk kembali, untuk menaati firman Tuhan dan meninggalkan dosa. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi ini adalah sebuah proses, ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi mengatakan jika kita mengaku dosa, berarti jalannya adalah ketika kita mau mengakui dosa. Asal kita mau datang kepada Tuhan dengan rendah hati, mengaku dosa, maka Tuhan akan menyucikan kita. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau gitu boleh dong saya hidup semau-mau saya, kalau saya berbuat dosa setelah itu saya minta ampun, setelah disucikan saya berbuat dosa lagi, minta ampun lagi, disucikan lagi, berdosa lagi, seperti itukah? Nah, ini adalah satu hal. Ketika orang minta ampun kepada Tuhan, itu bukan sekedar perkataan di bibir, tetapi itu adalah suatu pernyataan hati, sikap hati, untuk benar-benar sadar dan meninggalkan dosa itu. Artinya dia tidak mengulang lagi dan mengulang lagi. Saudara, yang kedua, yang ketiga, pertanyaan berikutnya adalah apa ya mungkin kita hidup kudus? Mungkinkah kita hidup kudus? Kalau Tuhan yang memerintahkan, hendaklah kamu kudus sebagaimana aku kudus. Apa mungkin Tuhan memberikan satu perintah yang mustahil buat kita lakukan? Pasti tidak. Tuhan tidak pernah memerintahkan hal yang mustahil. Hidup kudus di sini adalah hidup sebagai terang di dalam dunia yang gelap. Artinya kita bisa menjadi teladan baik dalam perkataan maupun perbuatan kita. Menjadi teladan itu bukan otomatis ya, tetapi merupakan satu proses yang kadang jatuh bangun. Tetapi ketika kita jatuh dan bangun, kita menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Ada satu peningkatan sehingga lama kemudian kita akan menjadi seperti Yesus. Ketika Tuhan berkata kuduslah kamu, maka Dia juga menyediakan kuasa. Ya, Dia menyediakan perlengkapan agar kita bisa menjadi seperti yang diperintahkan. Ada solusinya. Ya, coba kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 3. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya, ya perhatikan, karena kuasa ilahi, ya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Hidup yang saleh itu hidup yang kudus. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Nah saudara, berarti ketika Tuhan menghendaki kita untuk hidup kudus, Dia sudah menganugerahkan kepada kita kuasa yang ilahi. Kuasa Allah sendiri. Karena Tuhan mengatakan sebagaimana aku kudus, kamu juga kudus. Berarti kalau kita ini anak-anaknya Tuhan, kalau Tuhan kita kudus, maka anak-anaknya juga harus kudus. Gimana caranya? Seorang anak akan meniru bapaknya. Seorang anak punya DNA dari bapaknya. Nah, demikian juga kita sebagai anak Tuhan, kita punya DNA-nya Allah. Dikatakan Tuhan itu sudah memberikan kuasa ilahi supaya kita itu bisa hidup kudus. Nah, jadi bukan sesuatu yang mustahil, karena di dalam diri kita itu sudah ada kuasa yang memungkinkan kita untuk hidup kudus. Percaya saudara? Ya, praktekkan. Yang kedua, kudus itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi kita itu mendapat bantuan. Dari siapa? Dari Roh Kudus. Ya, tadi Tuhan sudah memberikan kuasa ilahi. Kuasa ilahi itu adalah dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, kita nggak mungkin
hidup kudus itu dengan kemampuan kita sendiri, saudara. Kemampuan kita itu sangat terbatas dan sangat dipengaruhi oleh situasi, lingkungan, emosi kita. Tapi kalau kita mendapat pertolongan dari sesuatu yang jauh lebih besar dari kita, yaitu Roh Kudus, maka itulah yang memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya dalam Galatia 5 ayat 16 mengatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti apa? Keinginan daging. Kalau kamu hidup oleh Roh, kamu tidak akan menuruti keinginan dagingmu lagi. Jadi itu adalah kuasa yang besar yang Tuhan sediakan untuk kita. Bahkan Tuhan juga sudah memberikan satu perlengkapan yang benar-benar lengkap. Senjata rohani yang bisa memungkinkan kita untuk hidup kudus. Apa saja itu? Efesus 6 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18. Efesus 6 ayat 10 hingga ayat 18. Saya ingin membaca secara bergantian dengan saudara, saya akan membaca ayat yang genap. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11, kenakanlah karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan gambar ini, sebagai seorang prajurit Kristus, kita itu sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan perlengkapan rohani yang lengkap mulai dari kepala sampai kaki. Ya, apa yang di kepala ini ada helm, ada ketopong. Ketopongnya itu apa? Keselamatan kita. Tuhan sudah memberikan keselamatan kita itu sebagai helm yang bisa menahan kita dari ketika kita jatuh, kepala kita tidak sampai hancur. Keselamatan itu Tuhan sudah jaminkan. Kemudian ada baju sirah, ada baju semacam penahan, ya. Apa itu? Keadilan, ya. Kemudian juga ada perisai. Nah, perisainya ini iman, ya. Kemudian ada pedang roh, ya. Itulah firman Tuhan. Dan ada kasut atau sepatu, yaitu kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah saudara, semua ini adalah perlengkapan rohani yang Tuhan berikan. Baik itu iman, baik itu keadilan, baik itu keselamatan, semua itu sudah disediakan untuk kita. Tinggal kita sekarang mau pakai atau enggak. Sama seperti saudara bawa payung. Hujan-hujan, saudara bawa payung tapi payungnya tidak dikembangkan. Karena saudara eman-eman, payungku masih baru. Ya, sayang nanti kalau kotor, kena air hujan kotor. Sayang. Saudara basah kuyup, payungnya saudara bawa, tapi enggak dikembangkan. Sama seperti hal ini.
kita sudah diberi oleh Tuhan perlengkapan rohani yang komplit dari kepala sampai ujung kaki. Tetapi masalahnya kita itu mau pakai atau enggak. Seringkali kita lupa, kita enggak pakai. Sehingga itu sebabnya kenapa kita seringkali jatuh dalam dosa. Kita tidak bisa mempertahankan hidup kudus. Nah, salah siapa kalau seperti itu? Ya salahnya sendiri. Itu sebabnya saudara, marilah saat ini kita mau, kalau Tuhan itu sudah memerintahkan bagi kita untuk supaya kita bisa hidup kudus, kenapa kita harus meragukan perintah Tuhan? Tuhan itu enggak mungkin memberikan satu perintah yang mustahil. Kalau Tuhan memerintahkan, pasti Dia akan memperlengkapi sehingga kita mampu. Yang berikutnya, poin berikutnya, bahwa kekudusan itu bukan sesuatu yang instan, yang langsung jadi. Seperti sulapan begitu ya, tumpangi tangan, kudus kamu kudus, langsung kudus gitu ya. Enggak, saudara. Tapi kudus itu melalui sebuah proses. Ya, prosesnya bisa panjang, bisa pendek, tergantung dari siapa? Dari siapa? Dari kitanya sendiri. Kita mau diproses sama Tuhan enggak? Kita mau taat pada perintah Tuhan enggak? Semakin kita mau diproses, semakin kita mau taat, semakin cepat prosesnya. Kekudusan itu akan menjadi milik kita. Ada step demi stepnya. Ya, seperti Paulus sendiri mengatakan di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14 mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus sebagai rasul yang dipilih oleh Allah, dia mengalami jatuh bangun di dalam perjalanan hidup rohaninya. Ketika dulu dia mengkhianati, dia ingin membunuh orang-orang pengikut-pengikut Kristus, tetapi setelah dia ditangkap oleh Tuhan, dia diubahkan. Dan dia katakan, setelah dia menjadi seorang rasul yang berguna untuk banyak orang, khususnya orang-orang di luar Yahudi, dia mengatakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku ini sudah berhasil, ya. Tapi yang kulakukan apa? Aku tidak lagi noleh ke belakang, aku melupakan apa yang sudah ada di belakangku dan aku mau berlari-lari pada tujuan. Inilah proses. Kekudusan itu adalah sebuah proses. Kalau saudara lihat seorang pelukis, ya, ketika dia menggoreskan kuas di atas kanvas, apa dia menggoreskan itu dengan ngawur? Pasti enggak. Dia sudah punya rancangan, dia sudah punya gambar di dalam benaknya bahwa lukisanku ini akan menjadi seperti ini, seperti lukisan ini. Ya, dia sedang menggambar bunga-bunga yang indah. Ada awannya, ada latar belakangnya. Dia sudah punya konsep di dalam pikirannya, itu sebabnya dia fokus. Setiap goresan kuas dia sudah punya, ini nanti akan menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau fokus pada hidup kudus, maka setiap langkah hidup kita harus arahkan pada tujuannya. Hidup kudus itu adalah karya seninya Tuhan di dalam hidup kita. Prosesnya bisa panjang, bisa pendek, tetapi hasilnya itu akan menjadi sesuatu yang indah, yang luar biasa. Amin. Asal kita mau taat, asal kita mau fokus. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, gimana caranya? Bagaimana aku bisa hidup kudus? Saudara ingat bunga teratai tadi?
Kenapa dia bisa berwarna putih? Ada yang pink, ada yang kuning gading, pokoknya warnanya terang. Padahal dia itu hidupnya di air yang kotor, yang berlumpur. Tapi kenapa bisa menghasilkan sesuatu yang indah, yang bersih di tengah-tengah air yang kotor tersebut? Ternyata setelah diselidiki, karena bunga teratai ini punya sistem yang khusus. Akarnya, batangnya, sampai daunnya, itu sistemnya khusus ya. Dia bisa anti air. Sehingga dia hanya air yang masuk ke dalam, itu sudah difilter sama dia. Sehingga yang masuk itu hanya yang air yang bersih saja. Ya. Itu sebabnya daunnya, kalau sudah perhatikan daun teratai, kalau ada air yang menggelinding di atasnya, yang nyiprat di atas daun itu, apa yang terjadi? Apakah air itu menyerap? Enggak, air itu menggelinding dan kemudian akan jatuh bersama dengan kotoran-kotoran yang di atasnya. Itu sebabnya dia tetap bersih. Bunganya juga tetap bersih. Tahukah saudara? Bahwa hidup di dunia ini sama seperti bunga teratai. Apakah kita bisa menjadi teratai yang putih bersih di tengah-tengah dunia yang sudah tercemar oleh dosa ini? Ada banyak godaan, ada banyak tantangan yang akan menghancurkan kekudusan hidup kita. Apa saja itu? Ada yang tahu? Apa yang bisa menghancurkan kekudusan hidup kita? Pertama, gaya hidup kita. Gaya hidup yang seperti apa? Gaya hidup materialistis, atau kalau anak muda mengatakan matre itu ya. Kita hidup di dunia yang modern, dan kalau kita perhatikan, mulai sejak kita bangun tidur, kalau saudara setel TV atau saudara baca di medsos, semua yang ditampilkan itu adalah gaya hidup yang berpusat pada kekayaan, kesuksesan, kenyamanan, ya. Sehingga kekudusan itu seringkali menjadi terabaikan, atau bahkan dianggap kekudusan itu sesuatu yang menjadi penghalang. Saudara, itulah dunia. Manusia mengejar hal-hal yang duniawi. Semua diukur dengan sesuatu yang terkelihatan, material. Baik itu uang, baik itu kesuksesan, ya, semuanya diukur dengan uang. Nah, saudara, ini sebuah tantangan yang berat. Kadang-kadang tanpa kita sadari, uang itu menjadi tuan atas hidup kita. Uang itu yang kita kejar, ya, sehingga semuanya boleh nomor 2. Yang penting saya dapat uang banyak. Atau juga orang mengejar status sosial, sehingga Tuhan itu bisa diabaikan. Sementara Tuhan minggir dulu ya, saya mau kejar kesuksesan saya. Saya mau menjadi orang yang ternama dulu. Keserakahan itu menggantikan murah hati. Membuat orang lupa bagaimana caranya memuliakan Tuhan. Tetapi yang penting aku dapat banyak, aku dapat lebih lagi dan lebih lagi hanya untuk kepuasan egonya saja. Dia lupa ada banyak orang di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Dia lupa mempertahankan kekudusan hidupnya. Dia sudah menggadaikannya demi harta. Berapa banyak anak-anak muda yang kehilangan kekudusan hidupnya demi harta, demi pangkat, demi jabatan. Apalagi kita hidup di dunia yang sudah dipengaruhi oleh media dan teknologi, media sosial, medsos, internet, teknologi digital, itu menawarkan banyak hal positif, saudara, nggak bisa ditampik. Tetapi juga menghadirkan godaan yang besar. Saudara kalau perhatikan ya, saudara buka konten-konten itu,
Lebih banyak mana? Konten yang positif atau yang negatif? Negatif, saudara. Banyak konten-konten yang yang berbau pornografi, yang berisi berita-berita palsu atau hoax. Bahkan sekarang ini ada yang namanya budaya cancel. Saya juga baru ngerti apa sih budaya cancel. Ternyata itu adalah ketika ada sesuatu, misalnya orang berbuat sesuatu atau berkata-kata sesuatu, contohnya yang gampang barusan ini ada seorang pemuka agama yang ngomong terlalu kasar ya kepada seorang penjual es begitu ya. Langsung masyarakat menghakimi rame-rame sampai akhirnya dia mundur. Ya, itu budaya cancel. Ya, menghakimi. Itulah contoh gaya hidup yang dipengaruhi oleh media dan teknologi. Saudara-saudara, khususnya yang cewek ini ya, kalau saya perhatikan, wah, kalau sudah pegang handphone, sudah langsung gini, langsung narsis ya dia di depan handphonenya ya. Terus setelah itu dikirim, di-share, wah, tunggu, ada banyak berapa jempol yang nge-like ya. Berapa yang subscribe. Wah, bangga dia. Semakin banyak like, semakin banyak. Itu adalah budaya narsis. Nah, saudara, tanpa sadar kita semua sudah mengarah ke situ. Tapi sebaliknya ketika nggak ada yang nge-like, mungkin ada yang gini, yang dislike, nah emosi dia makin memuncak ya, negatifnya akan muncul ya, ada perasaan iri hati, ada perasaan nggak suka, nggak puas. Itulah yang terjadi dengan dunia kita saat ini. Nah, kita hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini, saudara. Waktu untuk Tuhan digantikan waktu untuk nonton, waktu untuk main gadget. Pikiran kita tidak lagi diisi dengan firman Tuhan, tapi oleh sampah-sampah internet. Itulah yang terjadi. Mengapa banyak orang yang tidak bisa menjaga kekudusan hidupnya? Karena sudah tercemar dengan berbagai konten-konten seperti ini. Belum lagi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan dunia. Kalau anak-anak muda, anak remaja itu dikenal dengan peer pressure, ya. Jadi ada tekanan dari teman-teman sebayanya, lingkungannya untuk bisa melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh kelompok mereka. Kalau kamu nggak ikut-ikutan ngerokok, kamu bukan laki-laki, kamu bukan jantan kamu. Kamu bencong. Nah, terpaksa dia ngerokok untuk membuktikan, oh saya laki-laki tulen. Itu namanya tekanan dari dunia. Ya. Orang Kristen seringkali menghadapi tekanan untuk mengikuti norma-norma dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ketika saudara menyetujui perilaku yang bertentangan dengan kekristenan, misalnya di pekerjaan saudara terpaksa harus korupsi. Karena semua teman-teman saudara korupsi. Kalau saudara nggak korupsi sendirian, saudara akan ditendang keluar dari komunitas. Siap? Perilaku yang lain seperti berhubungan seksual di luar nikah. Bully, yang sering kali kalau saudara perhatikan saat ini banyak video yang muncul ya. Bagaimana anak SD, anak SMP, SMA yang pakai seragam di dalam ruangan kelas membuli temannya. Tadi saya nggak sengaja lihat video seorang pelajar wanita, perempuan, SMP kalau nggak SMA ya, saya nggak lihat. Di dalam kelas ditendang sama teman-teman cowoknya. Saudara bayangin, sudah gila dunia kita saat ini. Perempuan saudara yang ditendangi oleh 3 teman cowoknya. Dibully begitu rupa. Dunia seperti apa? Di mana kita hidup saat ini? Di tengah-tengah kondisi dunia yang gelap, yang kotor oleh dosa. Apakah kita akan mengorbankan prinsip-prinsip iman supaya kita bisa diterima oleh kelompok sosial kita?
kelompok profesi kita. Sehingga kita dengan mudahnya kita tinggalkan gereja, kita tinggalkan ibadah demi pertemanan, demi kumpul-kumpul dengan teman-teman. Lalu gimana caranya kita bisa mempertahankan hidup kudus? Mungkinkah kita hidup kudus kalau kondisinya seperti ini? Ingat, teratai. Kembali, bagaimana dia bisa tetap putih? Rahasianya di mana tadi? Ingat, ada saringannya, ada filternya. Apa filternya bagi kita orang Kristen? Filternya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah filternya. Apa yang masuk dalam hidup kita. Kalau kita renungkan firman Tuhan, itu yang akan membersihkan kita dari segala kotoran dosa. Dan dia menjadi pedoman, buku manual kita untuk hidup kudus. Itu firman Tuhan. Makanya kalau orang males baca Alkitabnya, baca buku manualnya, gimana dia bisa melakukan kehendak Tuhan untuk hidup kudus. Itu sebabnya pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau saudara tidak menyimpan firman Tuhan dalam hatimu, dalam pikiranmu, maka jangan heran kalau kita hidup dalam dosa dan menikmati dosa itu. Itu sebabnya baca, renungkan, dan praktekkan firman Tuhan itu setiap hari. Yang kedua, supaya kita bisa hidup kudus selain firman Tuhan yang memfilter, menjadi filter dan panduan kita, kita juga harus bergaul akrab dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Saudara, hubungan yang erat dengan Tuhan itu membantu kita untuk menjaga hati dan pikiran kita. Seperti carang-carang, kalau dia melekat erat pada pokoknya, maka dikatakan carang-carang ini akan mendapatkan aliran nutrisi, kehidupan, dan sehingga dia akan mengeluarkan buah-buah yang bisa dinikmati. Seperti itulah ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka muncullah buah-buah rohani dalam hidup kita. Apa saja itu? Seperti yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua muncul dalam kehidupan orang yang hidupnya melekat, bergaul erat dengan Tuhan di dalam firman dan doa. Dan yang ketiga caranya supaya kita tetap hidup kudus adalah hindari dosa, hindari godaan, jauhkan diri dari hal-hal yang dapat menjatuhkan kita dalam dosa. 2 Timotius 2 ayat 22 mengatakan, 2 Timotius 2 ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Apa orang tua enggak punya nafsu? Punya. Tapi di sini dikatakan nafsu orang muda itu nafsu yang belum bisa dikendalikan, yang masih liar. Tapi katakan kejar keadilan, kejar kesetiaan, kejar kasih dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Siapa dia? Saudara-saudara iman kita. Jauhi nafsu orang muda, jauhi yang jahat. Kita bisa memfilter apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang masuk dalam pikiran kita, yang kita masukkan dalam hati kita. Kita bisa filter itu dengan firman Tuhan. Benarkah ini? Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Apakah saya sudah melakukannya seperti yang Tuhan mau? Kalau kita tidak memfilter, yang masuk itu hanyalah sampah-sampah dari internet, apa yang terjadi? Sukanya nonton bokep, film porno,
Ada seorang ayah mencabuli anak kandungnya sendiri, saudara, sampai anaknya hamil. Bayangkan dunia seperti apa tempat kita hidup sekarang ini. Ayah menghamili anak kandungnya sendiri karena gemar nonton film porno. Saudara, jauhi godaan-godaan seperti itu. Kembali pada track yang benar. Fokus pada tujuan. Seorang pelari yang sedang mempersiapkan diri untuk sebuah kompetisi, sebuah pertandingan, dia nggak akan sembarangan makan. Dia nggak akan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak mendukung tujuan utamanya. Jalan-jalan sama teman-temannya, hangout, kemudian sampai malam, nggak tidur, nonton, dan sebagainya. Enggak. Ketika atlet itu dia mau pertandingan, dia siapkan dirinya sungguh-sungguh, dia fokus, dia jaga makanan, dia jaga kondisi tubuhnya, jangan sampai sakit. Dia minum vitamin, dia berolahraga untuk bisa menguatkan imun tubuhnya. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita mau fokus pada hidup yang kudus, tinggalkan segala sesuatu yang dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Tidak gampang, saudara, memang. Apalagi kalau itu sudah mendarah daging. Tapi itu adalah proses. Kekudusan itu adalah proses. Bukan sesuatu yang instan. Asal ada kemauan, di situ ada jalan. Dan kita sudah diberi oleh Tuhan perlengkapan-perlengkapan rohani. Tinggal pakailah, praktekkanlah iman, kesetiaan, keadilan. Itu semua praktekkan, ya, seperti yang dikatakan Efesus tadi, perlengkapan-perlengkapan rohani. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, terus ngapain? Dampaknya apa sih kalau saya tuh hidup kudus? Apa dampaknya? Untuk apa sih saya harus hidup kudus? Nah, saudara, yang pertama dampaknya adalah hidup saudara akan menjadi sebuah kesaksian yang memberkati banyak orang. Hidup kita akan menjadi teladan yang baik, terang bagi dunia yang gelap. Orang lain akan melihat Tuhan melalui hidup kita. Itu sebabnya dalam Matius 5:16 mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang. Terang itu dia harus ditaruh di atas kaki dia harus ditaruh di atas tongkat supaya bisa menerangi seluruh ruangan. Enggak ditaruh di bawah gantang. Ya. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang sehingga semua orang boleh melihat dan mereka memuliakan Tuhan. Hidup kudus itu seperti pelita di tengah kegelapan. Orang akan melihat, kok kamu beda ya? Kok kamu enggak seperti kita ya? Apa sih rahasianya? Kristus yang di dalam kita. Itulah yang membedakan. Apalagi dampaknya kalau kita memelihara hidup kekudusan, kita memiliki damai sejahtera dan sukacita. Ya. Hidup kudus itu membawa damai dalam hati kita karena kita itu sudah berjalan pada track yang benar. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada enggak orang yang takut sama polisi kalau dia jalannya benar? Enggak ada. Yang takut itu apa? Yang enggak pakai helm, yang melanggar gitu, yang enggak bawa SIM, atau yang nyetir sambil HP-an. Itu yang takut kalau ada polisi. Tapi orang yang jalannya sudah benar ya enggak takut lagi. Orang yang hidup kudus, dia punya damai sejahtera, dia punya sukacita dalam hidupnya. Itu sebabnya Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, usahakanlah damai dengan semua orang, ya, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejar kekudusan itu. Dia enggak datang sendiri loh, saudara. Kita harus cari, kita harus upayakan, kita harus kejar.
sampai dapat. Maka damai sejahtera dan sukacita akan menjadi milik saudara. Yang ketiga, kalau kita memelihara hidup kudus, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kudus itu adalah ibadah kita yang sejati. Seperti yang dikatakan Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kalau saudara memelihara hidup kudus, maka itu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Ibadah yang sejati. Nah saudara, menjadi orang kudus itu adalah panggilan Tuhan bagi kita semua. Bukan bagi pendeta saja, bukan bagi aktivis-aktivis gereja saja, tetapi bagi kita semua yang mengaku dirinya anak-anak Tuhan. Karena sebagaimana aku kudus, kamu juga kudus. Kalau saudara anak Tuhan yang kudus, maka saudara juga memiliki DNA untuk hidup kudus. Itu dimungkinkan bukan karena kekuatan kita sekali lagi, tetapi karena anugerah Allah dengan pertolongan Roh Kudus. Kita akan mampu. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk memulai dan melanjutkan perjalanan hidup kudus bersama dengan Tuhan. Tetaplah menjaga kekudusan di tengah dunia yang terus berubah dan merosot ini. Merosot secara moral. Etikanya tidak ada lagi. Tapi tetap jaga kekudusan. Ingat, jadilah teratai yang putih bersih di tengah-tengah kolam yang kotor. Terus kejar kekudusan, walaupun dunia ini makin merosot dan makin berubah. Semua itu bisa kita lakukan karena kita sudah dimampukan untuk hidup kudus dengan pertolongan Roh Kudus. Mari kita saat ini menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dialah sang pemurni itu, dialah yang akan membentuk kita menjadi orang-orang kudus yang memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kita sama-sama merendahkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Saat ini Dia ada di tempat ini. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia mengetuk pintu hati kita. Kalau saudara mau membuka pintu, maka Dia akan masuk. Dia akan menyucikan. Dia akan menuntun saudara pada kekudusan demi kekudusan. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Masuklah dalam ruang yang maha kudus itu. Darah anak domba itu sudah menyucikan hati kita. Sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Bapa melalui hidup kita. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati yang tulus. Ku masuk dengan hati tulus. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan katakan, ku sembahmu Tuhan. Kuasa, ku menyembah
sementara musik mengalun dengan tenang, mari kita mengevaluasi diri kita. Mungkin saat ini kita masih dalam pergumulan. Ada dosa-dosa yang masih kita sembunyikan, atau ada dosa yang masih kita nikmati, yang menggagalkan hidup kudus itu dalam hidup kita. Marilah datang kepada Tuhan, mohon ampun di hadapan Tuhan. Inilah saat di mana kita boleh mendapatkan anugerah-Nya, pengampunan dosa, dan saudara bisa pulang dengan hati yang baru, dengan kelegaan, dengan damai sejahtera. Datanglah kepada Tuhan, masuklah dalam ruang maha suci-Nya, mintalah ampun, karena Dia adalah setia dan adil. Asal kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan, Dia akan memberikan hidup yang baru. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Katakan, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, sembah Kau, ku Kami menyembah Engkau di dalam kekudusan. Siapakah kami, Tuhan? Seringkali kami mengecewakan hati-Mu. Seringkali kami menyakiti hati-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Engkau mau mati untuk kami. Dan itu adalah suatu anugerah bagi kami. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami senantiasa, supaya kami boleh menjaga hidup kami tetap kudus di hadapan Engkau. Kami boleh fokus, kami tertuju pada tujuan akhir, yaitu kami boleh menjadi seperti Engkau, Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami.
Inilah yang menjadi doa hamba-Mu untuk jemaat Tuhan di tempat ini, agar mereka boleh mencapai kekudusan seperti yang Tuhan inginkan. Sebagaimana Engkau kudus, maka kami pun harus kudus di dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memeteraikannya dalam hidup kami. Dan setiap kita yang mau menjalankan dan mempraktekkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk saudara. Marilah kita hidup kudus di hadapan Tuhan, karena dengan Dia damai sejahtera dan sukacita ada dalam hati kita. Mari kita persiapkan persembahan. Kita nyanyikan Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan segala persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, biarlah Tuhan sucikan dan Engkau memberkatinya, sehingga ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Banyak jiwa Tuhan boleh dimenangkan untuk Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Jadikan kami Tuhan orang-orang kudus-Mu, sehingga kami boleh menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Dan biarlah sebentar kalau kami pulang, kami boleh membawa damai sejahtera dan berkat-berkat rohani dalam hidup kami, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai hati dan jiwamu. Pulanglah sekarang dan jadilah berkat di mana engkau berada. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Di dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih
karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu dulu sejenak, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Nya. Amin. Silakan duduk saudara.